Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia. Lalu kemudian yang saya hormati saat ini sudah hadir bersama kita semua adalah pembicara, yaitu yang pertama adalah Profesor Aman Bakti Pulungan yang merupakan Presiden Eksekutif Director dari International Pediatric Association. Lalu kemudian sudah hadir juga bersama kita Profesor Hartono yang merupakan Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia. Dan juga bersama kita sudah hadir Dr. Anggreni Alam, spesialis anak yang merupakan Ketua Unit Kerja Koordinasi Infeksi dan Penyakit Tropis. Dan juga kita akan menunggu kehadiran dari Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar yang merupakan Imam Besar dari Masjid Istiqlal. Dan saat ini kami sangat berbahagia, hari ini kami kehadiran juga para pakar yang berasal dari IDAI, pakar-pakar imunisasi, yaitu ada Prof. Sri Rezeki Hadinugoro dari ITAGI, lalu kemudian di sini juga ada Prof. Cici Kartasasmita yang merupakan Ketua Satgas Imunisasi di periode kepengurusan sebelumnya, dan juga ada Prof. Kusnandi Rusmil yang merupakan salah satu peneliti yang banyak berkecimpung di bidang vaksin. Lalu kemudian bersama kami juga hadir Sekjen dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, yaitu Dr. Hikari Ambara Sakti, dan tentu saja yang sangat kami banggakan adalah Ketua dari Ikatan Dokter Anak Indonesia di semua cabang di seluruh Indonesia. Hari ini hadir semua, dan juga kita juga saat ini didukung oleh semua ketua dari Unit Kerja Koordinasi Ikatan Dokter Anak Indonesia yang sudah ada hadir di sini, serta semua pengurus pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia. Begitu pula saya ingin menyapa rekan-rekan media yang sudah hadir di sini, sudah tepat waktu hadir di sini bersama kami semua, dan juga rekan media ini merupakan mitra kami selama bertahun-tahun di Ikatan Dokter Anak Indonesia, dan merupakan pihak yang sangat berperan dalam bekerja sama dengan IDAI untuk menyampaikan informasi dan kebaikan di masyarakat. Baik, saya untuk mempersingkat waktu, saya izin untuk memulai saja rangkaian acara hari ini. Yang pertama, saya akan mengundang pembicara pertama, yaitu Dr. Piprim Basara Yanuarso, spesialis anak konsultan, yang merupakan Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia. Baik, kepada Dr. Piprim, saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Nina. Yang saya hormati para guru besar ya. Ada Prof. Aman, Prof. Hartono, Prof. Sri, Prof. Cici, Prof. Kusnandi, dan lain-lain saya nggak baca di sini. Juga para Ketua IDAI Cabang, para Ketua UKK, dan segenap pengurus pusat PP IDAI, serta rekan-rekan media. Alhamdulillah pada siang hari ini kita kembali mengadakan seminar media ya terkait dengan topik imunisasi. Mohon slide-nya bisa di-share. Ya, jadi kami dari Ikatan Dokter Anak Indonesia melaunching satu program namanya Little Ku ya. Lengkapi imunisasi terlambat atau tidak lengkap anakku. Nah, program Little Ku ini ada beberapa kegiatan ya. Mohon next slide. Ya, mengapa program ini kami gulirkan? Pertama adalah kita bisa dapatkan laporan tentang meningkatnya kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi dalam 1 bulan terakhir ini. Ya, kita dengar ada difteri, kemudian juga campak, ya, rubella, ya. Tentu saja ini sangat terkait dengan cakupan imunisasi yang menurun selama masa pandemi COVID-19 ini. Kita tahu bahwa cakupan imunisasi itu menurun di bawah 60% saja, itu sudah bisa membuat penyakit-penyakit itu bermunculan kembali, ya. Jadi nggak usah nunggu sampai 0% ya.
menurun di bawah 60% saja, penyakit-penyakit yang tadinya terkendali itu bisa bermunculan kembali. Di sisi lain, banyak sekali tenaga kesehatan, tentu saja yang bukan dokter anak ya, tenaga kesehatan di puskesmas ya, yang justru khawatir terhadap untuk melakukan catch up imunisasi atau imunisasi kejar. Ya, imunisasi kejar ini adalah imunisasi yang diberikan pada anak-anak yang terlambat atau yang memang belum imunisasi baru sadar setelah jadwalnya terlewat. Ya, nah ini banyak sekali kejadian anak-anak yang terlambat imunisasi ini begitu datang ke puskesmas misalnya justru ditolak. Ya, ini orang tuanya tadinya anti vaksin kemudian dia sadar. Begitu sadar anaknya udah terlambat jadwalnya datang malah ditolak ya. Nah ini kenapa program Littleku ini perlu kita gulirkan ya. Di samping itu juga anak-anak mulai masuk PTM tentu saja imunisasi ya itu sangat penting dilakukan, tidak hanya imunisasi COVID ya, tapi imunisasi dasar, imunisasi lanjutan yang basic ini juga sangat perlu dilakukan untuk membuat anak tetap terjaga imunitasnya. Next. Kegiatan ini terdiri dari beberapa kegiatan ya. Yang pertama adalah data peningkatan kasus PD3I di provinsi masing-masing di bulan Oktober sampai November, bahkan sampai Desember ya. Kemudian juga kita mengumpulkan angka cakupan imunisasi di provinsi ya. Ini Oktober, November, Desember ya. Kemudian data dasar dari iPoints, nanti mungkin Prof. Hartono akan menjelaskan. Kemudian data dasar follower IG IDAI cabang. Jadi kami dari PPIDAI ini juga menganjurkan sekali bahwa ikatan cabang IDAI cabang itu memiliki akun media sosial ya agar kita bisa sama-sama mengedukasi masyarakat ya. Jadi serempak ya dari pusat maupun dari cabangnya. Next. Loh, kok udah? Nah, kemudian luaran yang kita harapkan adalah adanya data kasus PD3I di provinsi masing-masing dari bulan Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan seterusnya. Dan ini dilaporkan di laporan mingguan IDAI. Ya, perlu diketahui bahwa kami dari IDAI ini sejak zaman Prof. Aman sebagai ketua IDAI yang lalu ya telah mengawali satu rapat rutin ya terkait COVID tadinya ya, tapi ini kita bisa juga manfaatkan untuk koordinasi untuk hal-hal lain ya, termasuk data kasus PD3I di provinsi masing-masing ya. Kemudian juga angka cakupan imunisasi di provinsi masing-masing di bulan Desember sampai seterusnya. Kemudian data iPoints juga kita bisa lakukan ya. iPoints ini data imunisasi yang dilakukan oleh dokter-dokter yang melakukan imunisasi non program ya, nanti Prof. Hartono menjelaskan. Kemudian data follower IG IDAI cabang. Ini kita juga akan follow up nih, follower IG IDAI cabangnya naik apa enggak gitu ya. Next. Jadi bulan kegiatannya adalah November Desember ya. Ini November udah mau habis ya. Mungkin bisa dilanjutkan lagi nanti kalau dirasa perlu dilanjutkan. Kemudian ada media sosial campaign ya. Himbauan campaign melalui media sosial semua cabang dan anggota IDAI. Kemudian kita juga akan melakukan IG live ya, PP IDAI dan IDAI cabang. Mengeluarkan panduan catch up imunisasi. Ya, jadi ini agar semua pihak paham bagaimana caranya melakukan imunisasi kejar atau catch up imunisasi bagi anak-anak yang terlambat atau yang memang belum dilengkapi imunisasinya. Ya. Kemudian sosialisasi iPoints nanti oleh Prof. Hartono. Dan ini juga tidak kalah penting membuat hotline IDAI untuk mensupport pertanyaan-pertanyaan nakes. Ya. Bidan, perawat, dokter umum, dokter spesialis anak juga yang butuh informasi lanjutan sehingga program ini bisa terlaksana dengan baik ya. Kadang-kadang ada yang mau bertanya nggak jelas, ada anak terlambat imunisasi datang usia 3 tahun belum sama sekali vaksin, apa dulu vaksinnya gitu ya. Nah yang seperti ini silakan nanti memanfaatkan hotline IDAI ya. Jadi nggak usah khawatir, kita akan support untuk pertanyaan-pertanyaan para nakes ya. Next. Nah, kami juga ini akan menggulirkan Tube Bonds ya, Tube Bonds Littleku yang bisa nanti
gunakan oleh seluruh anggota IDAI. Yang dokter lain di luar IDAI juga boleh, monggo silakan untuk mendukung program ini dari sisi campaign media sosial. Ya. Jadi saya kira itu ya, next. Udah ya? Ya, saya kira itu dari kami. Terima kasih, mudah-mudahan program ini bisa sukses. Mohon dukungannya juga dari rekan-rekan media untuk mencegah kembalinya kejadian luar biasa ya di negeri kita karena menurunnya cakupan imunisasi di berbagai daerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dr. Rina. Baik, terima kasih Dr. Piprim atas paparannya, Dok. Saya yakin program yang digulirkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia ini sangat bermanfaat ya untuk mendukung program pemerintah yang saya yakin saat ini pemerintah juga sudah sangat mengencourage gitu ya, mengaktifkan imunisasi kejar. Jadi ini peran IDAI saat ini kami bermaksud untuk mendukung pemerintah untuk melakukan imunisasi kejar sesegera mungkin untuk membantu supaya tidak terjadi peningkatan kasus-kasus yang penyakit menular. Baik, saya undang pembicara selanjutnya, yaitu pembicara kedua, yaitu Profesor Dr. Aman Bakti Pulungan, spesialis anak konsultan FRGPF AP Fons. Saya undang Profesor Aman yang akan memberikan gambaran global karena beliau ini saat ini merupakan Eksekutif Direktur dari International Pediatric Association. Silakan kepada Prof. Aman. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih, Dr. Nina, Dr. Piprim, Ketua PPIDAI yang saya hormati, Ketua Satgas Imunisasi ada hadir di sini, Prof. Hartono, Ketua ITAGI, Prof. Sri, dan semua para guru besar yang hadir di sini. Saya lihat beberapa senior, guru-guru saya juga, para teman sejawat juga ada hadir di sini, dan seluruh ketua cabang yang sangat kami sayangi dan cintai, dan juga rekan-rekan media tentu yang menjadi partner kita. Jadi kalau boleh ya, saya melihat dari kacamata regional, saya bangga sekali nih apa yang tadi dipaparkan Dr. Piprim. Jadi semuanya ini tentu ketika kita berbicara apa yang kejadian di satu negara, jadi ini ada agendanya sebetulnya. Jadi agendanya ini adalah targetnya 2030. Jadi apa yang dikatakan itu adalah implementing immunization agenda 2030. Jadi ini Putus ya? Prof. Aman putus sepertinya. Saya tadi terlempar ya? Ya, Prof. Silakan, Prof. Iya. Tadi sampai mana, Dokter Nina, saya? Tadi masih sampai apa, Prof? Bangga sekali, Prof. Iya, sebentar. Di sini dong, saya terlempar tadi kok bisa begitu nih. Ya, enggak, sekarang sudah masuk lagi. Jadi begini, jadi saya bangga sekali. Jadi apa yang kita lakukan, sebetulnya saya nggak janjian nih dengan IDAI ya. Apa yang dilakukan sekarang, mereka ini cepat sekali kayaknya ketua IDAI sekarang ini gaspol dia nih. Betul-betul untuk mencari ini. Jadi di dunia sekarang ada namanya Implementing Immunization Agenda 2030. Dan ini Agustus 2020 itu, ya, setelah sidang WHA ke-73, jadi dibuatlah di Immunization Agenda 2030. Global Strategy to Leave No One Behind. Jadi ini jadinya. Dan ada global strateginya. Nah, global strategi ini terkait dengan interest dari each dan every country. Ini jelas di sini. Nah, bagaimana each country ini saya lihat sudah jelas nih, saya lihat IDAI nanti dengan Kemenkes dan lain-lain. Mungkin ada pembicara juga dari Kemenkes di sini, mudah-mudahan. Jadi interest ini berbeda, jadi catch up-nya apa yang dilakukan setiap negara. Nah, ada satu hal lagi, jadi saya bisa bilang IA 2030 ini ada 4 critical elemen di sini. Ya.
Dan saya melihat ini bagian dari ini sudah diimplementasikan di Indonesia. Yang satu, regional dan national strategy operational planning. Tadi itu jelas sekali national planning-nya ya. Nah, yang berikutnya, mekanisme untuk memastikan ownership dan akuntabilitas. Nah, siapa yang punya program ini? Tadi ini sudah jelas. Tadi ini saya lihat. Saya nggak janjian nih dengan Dr. Piprim, terus terang. Boleh tanya sama dia. Jadi apa yang dia katakan tadi, saya juga baru tahu tuh presentasi dia. Saya ditodong untuk bicara di sini. Yang berikutnya, jelas di sini. Ada lagi. Monitoring dan evaluasi. Dan ini sudah dilakukan kalau saya lihat di negara kita. Dan yang keempat, inilah yang dilakukan pada hari ini. Communication dan advokasi untuk mencapai ini. Nah, communication dan advokasi ini yang memang kita lakukan dan kita sangat butuh itu. Jadi bagaimana untuk mencapai ini harus ada framework of action-nya. Nah, setelah itu seluruh negara yang menjadi anggota WHO ini harus juga implementasikan. Nah, bagaimana peran dari IPA, International Pediatric Association di sini? Jadi kita, kebetulan saya memang menjadi eksekutif direktur. Jadi ada 150-an negara yang sekarang ini menjadi anggota kita. Jadi kita ada strategic advisory group khusus mengenai imunisasi di sini. Jadi kita akan melaunch ada IPA Vaccine Trust Course. Dan ini kita akan mulai bulan ini juga, ya. Dan ini akan selanjutnya di seluruh negara nanti boleh ikut. Ada di website kita, ada juga di Instagram kita, di Twitter kita, di LinkedIn kita. Jadi ini kita harus meningkatkan dan utilisasi komunikasi, advokasi skill dari semua health worker. Jadi bukan dokter anak saja. Jadi kalau bisa, media ikut membantu ini. Untuk apa? Untuk menyediakan dan mempromosikan vaksin dan imunisasi ini. Nah, ini tadi saya bangga sekali saya lihat bahwa kebetulan memang saya bagian dari IDAI dan kami dari IPA sudah melakukan ini. Nah, kebetulan mulai nanti malam sampai tanggal 1, IPA kita akan ikut rapat di second special session untuk World Health Assembly 2022. Dan IPA akan diwakili oleh salah satu ada orangnya di sini namanya Dr. Anggreni Alam nih. Ya. Mudah-mudahan dia ingat nanti dia mulai rapat. Nah, kita akan menyampaikan juga nanti malam itu statement dari IPA. Ini kita sampaikan. Salah satu statement dari IPA ini saya kasih bocoran padahal rapatnya nanti malam. Ya, sampai 3 malam berturut-turut. Dan Dr. Anggreni ini salah satu masuk di strategic advisory group untuk infeksi dan COVID dia. Nah, tapi bisa saja wakilnya dari mana-mana, dari kita, karena kita ada beberapa strategic advisory group. Nah, salah satu yang akan kita sampaikan ke WHO nanti malam adalah pentingnya imunisasi rutin di sini. Baru kita katakan yang kedua, dan imunisasi COVID pada anak. Jadi jelas itu IPA mengatakan nanti malam, ya, atau 3 hari berturut-turut, saya nggak tahu gilirannya nanti Dr. Anggreni malah yang lebih tahu, bahwa kita mau imunisasi rutin ini didulukan untuk semua anak di dunia, baru nanti dia diimunisasi COVID. Oke. Jadi saya rasa hal ini perlu disampaikan oleh media bahwa IDAI ini, Indonesia ini memang apa yang dilakukan oleh teman-teman di IDAI sekarang, dan juga nanti akan disampaikan ke Kemenkes ataupun ke Menkes bahkan nanti, ini sudah sesuai dengan apa yang dimaui WHO dan juga IPA. Jadi ya kita harus bangga sekali dengan ini. Jadi bagaimana nanti kejar imunisasi ini. Apalagi ini beberapa sekolah sudah mulai dan kita lihat juga kita harus menghindari beberapa wabah-wabah penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Saya rasa saya cukup, Dr. Nina, karena banyak narasumber lain yang lebih
ini, tapi saya rasa rekan-rekan media ya, jadi boleh dikatakan, coba bayangkan juga nanti malam itu sampai nanti 3 hari berturut-turut, wakil dari 150 negara itu dari Indonesia juga nanti jadinya. Jadi mudah-mudahan ya apa yang kita sampaikan. Jadi tentulah apa yang kejadian di Indonesia, suara dari Indonesia akan sampai, tapi suara dari WHO ini akan sampai juga ke seluruh dunia sesuai dengan kita harus banyak belajar juga memang apa yang kejadian memang di Indonesia. Terima kasih Dr. Nina dan semua teman-teman rekan-rekan media di sini. Ya, mudah-mudahan ini bisa membantu. Saya kembalikan ke Dr. Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Aman yang sudah menyampaikan apa sih sebenarnya situasi global dan apa yang sudah terjadi di global yang ternyata memang ini juga menjadi isu global untuk meningkatkan cakupan imunisasi maupun penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi ini. Baik, terima kasih Prof. Aman atas pencerahannya. Saya akan lanjut ke pembicara selanjutnya, yaitu pembicara kita yang ketiga adalah Dr. Anggreni Alam, spesialis anak konsultan yang merupakan Ketua Unit Kerja Koordinasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia di bidang infeksi dan penyakit tropis. Dr. Anggreni akan menyampaikan mengenai penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Baik, Dr. Anggreni, waktunya 10-15 menit ya, Dok. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Sidang Dr. Nina, terima kasih Dr. Nina. Yang terhormat para guru saya, guru besar, senior teman sejawat, Ketua PP IDAI. Di sini juga ada Prof. Aman sebagai perwakilan IPA, ada Prof. Sri guru saya di ITAGI. Semua ini banyak sekali guru-guru saya. Saya mohon izin untuk mempresentasikan terkait dengan PD3I. Presentasi saya adalah untuk memperkenalkan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi kepada para teman-teman media. Bagaimana Indonesia ini sebetulnya sudah ada 13 vaksin oleh pemerintah dengan memang ada beberapa daerah tertentu yang mendapatkan imunisasi tersebut, 13 ditambah 1 vaksin COVID. Jadi ada 14 yang disiapkan oleh pemerintah. Dan kita tahu betul kita ingin agar imunisasi rutin yang seperti dikatakan Prof. Aman tadi itu lengkap. Karena bila mana terjadi penurunan cakupan imunisasi, tadi oleh Ketua PP sudah dikatakan, maka pandemi lebih berbahaya penurunan tersebut yang menyebabkan berbagai macam penyakit. Bayangkan ada 13 penyakit yang bisa menjadi wabah di masa COVID ini. Satu persatu saya akan memperlihatkan penyakitnya apa saja. Sebelumnya tentu kita tahu dengan adanya globalisasi, mudah sekali manusia berpindah, barang-barang berpindah, dan itu akan membawa mikroorganisme, akan membawa penyakit kemana-mana. Para sejawat di sini sudah amat sangat mengenal apa itu R0. R0 itu dari 1 dia bisa berpindah, menularkan ke orang berikutnya itu sangat tinggi. Campak bayangkan lebih dari 14, dari 1 lebih dari 14. Yang lain-lainnya seperti smallpox ini sudah tidak ada, SARS-CoV-2 demikian, tentu kalau Omicron mungkin bisa lebih tinggi lagi. Nah, ini kalau bakteri. Bakteri di sini kita lihat ada TB bisa ke 3 orang, kemudian ada pertusis atau batuk rejan yang bisa menularkan banyak sekali, sehingga apabila ini tidak kita cegah, muncullah penyakit-penyakit yang tadinya sudah bisa ditekan dengan imunisasi, karena cakupannya kurang merebak kembali. Ditambah kita akan menemukan tentunya penyakit baru sebagai contoh COVID-19 ini.
Laporan dari Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan di November 2021 sudah ada laporan untuk difteri dan 23 diantaranya confirm. Ada campak, ada rubella. Ternyata lebih dari 80% dari kasus-kasus tersebut imunisasinya memang tidak lengkap atau tidak jelas. Satu persatu ini saya perlihatkan tuberkulosis, bagaimana kasusnya pada anak sangat tinggi, kemudian hepatitis B, bila mana ibu terinfeksi, anaknya nanti bisa menjadi kronis, bahkan bisa menjadi suatu keganasan. Hemophilus influenza type B, ini ada suatu bakteri, demikian juga ini ada bakteri yang namanya Streptococcus pneumonia, yang bisa menyebabkan infeksi tidak hanya di paru, tetapi juga di darah, juga di otak, sehingga membuat fatal. Bagaimana dengan rotavirus? Rotavirus ini tanda kutip seperti kolera zaman dulu, bagaimana anak-anak itu akan terjadi dehidrasi berat, bahkan sampai terganggu baik susunan saraf pusatnya, mungkin juga ginjalnya, sehingga menimbulkan kematian. Kemudian ada untuk pencegahan HPV, ini untuk remaja. Nah, ini adalah kejadian di tahun 2018 kemudian 2019 didapatkan adanya circulating vaccine derived poliovirus 1 di Yakuhimo. Ditemukan, untungnya ini total anaknya semuanya kondisi sehat. Ini akibat atau karena baiknya surveillance mencari bahwa ada kejadian demikian karena di Papua Nugini ditemukan adanya kasus polio yang kita tahu betul penularannya melalui orofekal, melalui air, melalui makanan, dan bisa menimbulkan kecacatan yang menetap. Nah, bagaimana kondisi sekarang? Kalau kita lihat di sini bagaimana di 2020 Indonesia ini dikepung oleh berbagai kejadian global kasus untuk infeksi atau polio yang beredar di daerahnya, ditemukan kasusnya. Kalau kita tidak mempertahankan diri kita, sangat mudah polio ini yang inginnya betul-betul sudah tidak kita temukan akan kembali lagi. Nah, sekarang kita bicara difteri. Kalimantan Barat sudah ditemukan. Ini adalah beslahnya yang karena masa COVID, mungkin para dokter itu akan atau para tenaga kesehatan agak sungkan untuk membuka mulut. Tetapi sekarang mohon cek tenggorok pasien dengan keluhan nyeri menelan, karena kita sudah menemukan banyak kasus difteri. Dan ini anak-anak kelihatannya sehat, tetapi karena terkena difteri yang berat tidak tertolong. Ada bahkan kasus difterinya dapat, COVID-nya juga. Jadi ini ada dual infection. Kemudian kita bisa lihat di sini bagaimana campak terjadi. Jangan bayangkan ini di negeri orang. Ini ada di kita pada tahun 2017 terjadi wabah campak di Timika. Asmat, ini adalah anak-anak Indonesia. Bagaimana mereka terkena campak, kemudian dengan berbagai komplikasinya, apalagi kalau gizinya buruk, tentu wabah ini kita tidak inginkan. Kejadian 2017 itu terjadi lagi saat ini karena pencegahannya cakupan campak sangat turun. IDAI turun tangan sampai ke sana. Semua menolong. Pada akhirnya wabah tersebut dapat diatasi. Kemudian bagaimana dengan rubella campak Jerman? Kita mengetahui apabila terjadi rubella campak Jerman, ini bisa mengenai janin apabila terinfeksi ibunya, menimbulkan kecacatan. Bahkan dikatakan di sini
1000 anak Indonesia lahir, ini tahun 2017 ya, waktu campaign. Ini menyebabkan kecacatan yang bila diperbaiki ratusan juta tetap saja cacat. Nah, congenital rubella syndrome sedemikian luas gangguan organnya, ternyata saat ini terjadilah kejadian luar biasa. Baik di Halmahera, baik di Sulawesi Selatan, lagi-lagi di Papua, yaitu di Yahukimo. Tidak heran di apabila berkumpul, terutama di pengungsian, mudah sekali penyakit ini saling menular. Cacar air pun kita juga harus hati-hati, jangan dianggap enteng. Ini kita lihat bagaimana seorang anak kadang-kadang cuma cacar air, tetapi dia sampai demikian tidak bisa mengontrol jalannya. Bahkan ini sampai terinfeksi otaknya tidak sadar. Pertusis batuk rejan. Bila mengenai anak bayi prematur, sulit sekali bernapas. Dan hal ini menimbulkan kematian karena henti napas. Dan belum lagi kita lihat ini ada perdarahan, ada suatu infeksi paru akibat penyakitnya meluas. Artinya kita tahu penyakit-penyakit tadi yang kita bicarakan sebenarnya bisa kita cegah dengan imunisasi. Sudah mulai ada surat edaran dari kementerian di Januari, karena cakupan turun, hati-hati, waspada terhadap KLB, dan lagi-lagi tadi sudah terjadi. Artinya impact atau dampak dari imunisasi untuk kesehatan warga dunia ini sangat penting. Sudah ada higiene yang bagus, sudah ada peningkatan sosioekonomi, sudah ada antibiotik, tetapi tetap saja yang namanya penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi mampu membuat suatu penyakit yang menimbulkan berbagai komplikasi, bahkan sampai jangka panjang, kecacatan, dan juga kematian. Oleh karena itu, kita ingin nanti seperti yang dibicarakan oleh Prof. Hartono nanti, bahwa memang inilah suatu cara kita untuk menekan kejadian penyakit-penyakit tadi, agar pada akhirnya anak-anak Indonesia bisa selamat melalui pandemi, dan sudah ada berbagai pedoman untuk pelaksanaan imunisasi selama masa pandemi COVID-19 untuk meminimalkan risiko terpapar serta terjangkit atau tertular oleh COVID-19. IDAI memiliki jadwal imunisasinya, dan tentunya semua ini adalah saling membantu, saling support dengan jadwal imunisasi oleh pemerintah. Jadi siapa garda terdepan untuk mencegah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi adalah kita semua. Demikian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Nina. Terima kasih Dr. Anggi atas paparannya, Dok, yang sudah mengingatkan kembali ya, Dok, ya, bahwa ternyata penyakit-penyakit yang dapat dicegah dari imunisasi itu masih ada di kita, dan kita perlu meningkatkan kewaspadaan karena saat ini mungkin terjadi peningkatan kasus di beberapa kota. Jadi ini kita perlu sekali meningkatkan kewaspadaan semua masyarakat untuk segera melengkapi imunisasi. Baik, terima kasih Dr. Anggi atas paparannya. Saya lanjut ke pembicara yang selanjutnya. Bersama kita sudah hadir di sini adalah Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin yang merupakan
merupakan imam besar dari Masjid Istiqlal. Saya agak sedikit merubah susunan acara, mohon izin Prof, karena Prof kebetulan akan ada acara yang lain. Nah, bersama kita ini kita butuh sekali dukungan dari semua pihak, termasuk dari media dan juga saat ini dari pihak pemuka agama. Oleh karena itu, kami di sini bersama-sama ingin menggandeng dari Prof. Nasaruddin di sini sebagai perwakilan dari pemuka agama, salah satunya dari Imam Besar Masjid Istiqlal. Baik, kepada Prof. Nasaruddin, saya persilakan Prof. waktu dan tempatnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semuanya. Senang sekali ya kita juga ikut dilibatkan dalam urusan-urusan seperti ini ya. Saya malah justru sering mengatakan dalam masa krisis itu kita perlu bahasa agama. Tidak mungkin ada partisipasi aktif dari masyarakat tanpa menggunakan bahasa agama. Bahasa agama itu sangat penting untuk masyarakat beragama seperti di Indonesia ini. Yes, kita sudah banyak contoh ya. Bagaimana Pak Profesor Haryono Sujono dulu dipercaya oleh Pak Harto untuk memasyarakatkan keluarga bencana. Kita semua tahu itu ya. Itu ditolak dan nggak ada prestasinya apapun. Kenapa? Karena mereka tidak melibatkan tokoh-tokoh agama pada waktu itu. Ya, begitu dihantam oleh ayat dari umat beragama yang tersinggung, udah mati langkah. Ya, ibaratnya main catur itu udah stuck, nggak bisa lagi berbuat apa-apa. Nah, datanglah ke kita ulama, kalau ingin berhasil, gunakan bahasa agama. Dirombak pendekatannya, merangkul ulama, ya, biksu, pendeta, pastor, ya, kemudian juga tokoh-tokoh agama yang lain. Apa yang terjadi? Tidak sampai 1 tahun, tahun berikutnya Indonesia itu mendapatkan penghargaan dari WHO, dari berbagai badan internasional pada waktu itu tentang keluarga berencana itu ya. Nah, sama kemarin juga di Majelis Ulama belum memberikan fatwa tentang kebolehan vaksin COVID-19 itu. Saya menantang ya Kementerian Kesehatan. Ini dalam keadaan darurat seperti ini, kenapa sih harus mikir panjang ya? Nggak usah mikir panjang. Ini masyarakat perlu ditolong. Udahlah, walaupun Istiqlal baru saja kita renovasi, waktu itu belum diresmikan oleh Presiden. Saya minta lakukan vaksinasi di Masjid Istiqlal. Kata Pak Dirjen, apa berani Pak? Saya bilang, kenapa enggak? Ini belum ada majelis ulama memberikan fatwa. Oke, kita mulai. Begitu Istiqlal mengundang 10.000 tokoh umat beragama, vaksin pertama di Istiqlal, maka seluruh masjid di Indonesia itu mengikuti Istiqlal. Ya, Istiqlal saja melakukan hal yang seperti itu. Nah, belakangan keluar fatwa majelis ulama. Jadi kita kadang-kadang memang harus membuat satu kejutan, surprising ya, dalam rangka menolong masyarakat kita. Nah, saya sudah 20 tahun menjadi MPKS, Majelis Pertimbangan Syara di Kementerian Kesehatan. Ini yang selalu kita lakukan. Bagaimana Kementerian Kesehatan itu menggunakan bahasa masyarakat. Bahasa masyarakat kita itu kan bahasa religi, bahasa spiritual, bahasa agama. Menggunakan bahasa agama itu insya Allah akan lebih gampang diterima. Siapapun yang akan menolak itu ya. Nah, kalau kita pakai pendekatan agama, nah ini juga sering bermasalah karena kita sering mereka menggunakan ayat, ya kita juga pakai ayat. Nah, terserah masyarakat itu logikanya mana yang lurus ya. Alhamdulillah. Kemarin juga vaksin anak-anak itu ya. Kita beberapa kali rapat di MPKS. Saya menyampaikan pokoknya kita harus jalan terus. Ya, jalan terus. Namanya vaksin halal itu menjadi wacana kalau tidak dalam keadaan darurat. Tapi kalau sudah dalam keadaan darurat, jangankan medianya dari babi. Babi pun juga boleh dimakan kok. Famanittur ghaira bagin fala itsma alaihi.
Ya, dalam keadaan darurat babi pun bisa dimakan tuh. Itu kata Quran, bukan kata saya. Ya. Dalam keadaan darurat, masa Quran darurat apa sekarang COVID ini? Yang terkapar bergelimpangan mayat-mayat seperti itu, masa bukan darurat? Nah, jadi saya kira kita jangan mencekal sebuah penyelamatan anak manusia hanya karena mempersoalkan persoalan-persoalan khilafiyah. Ya, mari kita mengambil suatu keputusan cepat, ya, dalam keadaan darurat, lakukan secepatnya. Ya, karena apa? Kita daruriyatul khamsah yang paling pertama harus diselamatkan itu adalah nyawa itu. Ya. Ada dua hukum yang mengatur umat manusia. Ada yang disebut dengan hukum takwini dan ada hukum tasyri'i. Hukum takwini itu adalah natural law, itu hukum alam tuh. Dan yang kedua adalah hukum tasyri'i, hukum syariah. Kalau bertentangan hukum alam dengan hukum syariah, yang dimenangkan adalah hukum alam. Lebih tinggi kedudukannya hukum alam daripada hukum tasyri'i. Makanya itu contohnya. Kalau kita di masjid, Nabi menganjurkan kita untuk merapatkan barisan. Tapi dokter mengatakan jangan. Kita harus melakukan social distancing. Yang harus diikuti adalah pendapatnya dokter, bukan pendapatnya Rasulullah. Karena Rasulullah itu sebetulnya tidak bertentangan di situ. Maqasid syariahnya ialah bagaimana tercipta suatu kemaslahatan umum. Jadi bukan melanggar perintahnya Nabi. Seandainya Nabi pun hidup, pasti Nabi juga akan mengatakan, udah, social distancing lebih penting daripada merapatkan barisan. Merapatkan barisan kalau dalam keadaan normal, tapi dalam keadaan darurat tidak perlu. Apa kata dokter, apa kata ahlinya, itu yang kita ikuti. Kenapa? Lebih utama menyelamatkan nyawa, ya, daripada mendapatkan pahala. Kita diserukan pergi ke masjid, tapi pemerintah kita melarang ke masjid, melarang ke gereja. Mana yang harus diikuti? Dokter, pemerintah atau agama? Ikuti pemerintah. Kenapa? Karena kalau kita ke masjid itu sunat, tapi memelihara nyawa itu wajib. Beragama yang benar ialah mengedepankan yang wajib, baru yang sunat. Sunat hukumnya pergi ke masjid, wajib hukumnya menyelamatkan diri sendiri dan orang tua. Mungkin kita anak muda ya nggak apa-apa, tapi begitu pulang dari masjid nyetor virus itu kepada ibu bapak kita yang sudah tua, daya tahan tubuhnya sangat lemah, maka apa yang terjadi? Mati. Maka itukah namanya tujuan syariah? Tidak. Lebih baik tidak usah ke masjid. Kalau di dalam perjalanan masjid itu ada masalah. Maka itu haji itu tidak wajib kalau ada hambatan di tengah jalan. Ada wabah yang mewabah di perjalanan, tidak wajib haji untuk yang harus melewati jalan itu. Kenapa? Lebih utama menyelamatkan badan, menyelamatkan nyawa daripada menunaikan rukun Islam. Rukun Islam itu bisa ditunaikan tahun depan, tapi kalau mati sudah nggak bisa menunaikan tahun depannya lagi. Itu logika usul fikih. Kenapa kok ke masjid dilarang, ke pasar ramai, bandara ramai? Ya, saya katakan bandara wajib, pasar wajib, masjid sunat. Kenapa wajib ke pasar? Banyak anak kecil yang ibunya tidak punya air susu, terpaksa harus beli susu. Beli susunya di mana? Ya di pasar, bukan di masjid. Maka wajib hukumnya orang pergi ke pasar membeli susu untuk menyelamatkan nyawa bayi. Wajib hukumnya ke pasar membeli beras. Iya kan? Kalau nggak ke pasar, bagaimana bisa belanja? Mati orang kalau nggak makan. Kenapa ke bandara? Wajib hukumnya ke bandara. Nggak ada pabrik uang di Indonesia Timur, adanya di Bekasi sana. Kalau nggak dikirimkan uang, mati orang di sana, nggak ada uang belanjanya pegawai negeri di sana tuh. Maka itu caranya mengirim uang kan ke bandara. Ya. Mati orang kalau nggak ada obat-obatan di Indonesia Timur, pabrik obatnya di sini. Wajib hukumnya ke bandara, sunat ke masjid. Jadi jangan mempertentangkan. Jadi kalau ada orang mengatakan, masa dilarang ke masjid, tapi di mana-mana pasar dengan pasar dengan bandara ramai. Memang seperti itu keharusannya. Itulah beragama yang benar, mengedepankan yang wajib, mengemudiankan yang sunat.
Sunat ke masjid, tapi wajib hukumnya ke pasar, wajib hukumnya ke bandara untuk mengirim obat, mengirim uang, membeli susu, membeli beras. Ya, kita bisa salat di masjid, bisa juga salat di rumah, tapi nggak ada penjual beras di rumah, nggak ada pabrik uang di rumah. Jadi kita harus jalan. Nah, inilah saya ingin sampaikan kepada kawan-kawan bahwa imunisasi anak-anak kecil itu jangan lagi dihalang oleh ayat, oleh hadis, karena lebih utama menyelamatkan nyawa ya daripada yang lainnya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, para dokter tidak perlu ragu dengan ancaman mubalik yang mengatakan itu bahaya, itu haram, neraka dan seterusnya. Yakinlah Bapak Ibu, menyelamatkan nyawa itu sangat penting. Man qatala nafsan aw fasadin, barang siapa yang membunuh satu nyawa. Man qatala nafsan, barang siapa yang membunuh satu nyawa, sama dengan membunuh seluruh nyawa yang lain. Barang siapa yang menghidupkan satu nyawa sama dengan menghidupkan semua nyawa yang lain, itu ayat itu kan. Jadi menyelamatkan satu jiwa, satu nyawa saja begitu pentingnya, apalagi kalau menyelamatkan banyak nyawa kan. Ya. Jadi kaidah-kaidah usul fikih yang harus kita pegang dalam kondisi darurat seperti sekarang. Ya. Dokter anak ini paling banyak dihadapi sebetulnya bukan ulama, kadang-kadang dukun yang menyamar sebagai ulama. Dukun-dukun itu kan karena ada kepentingannya. Ya, kalau itu nanti imunisasi kemana-mana, jadi kehilangan pasar, kehilangan pengaruh dan seterusnya. Nah, bagi kita tidak usah memperhatikan itu, yang penting menyelamatkan jiwa itu lebih penting. Nah, Bapak Ibu sekalian, terakhir saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kepada teman-teman, imunisasi ya terhadap anak-anak tidak perlu berpikir panjang. Ya, apakah vaksinnya itu nanti, jangankan vaksin, ada medianya dari babi. Ya, nyata-nyata dari babi pun juga boleh kok kalau itu memang satu-satunya cara. Kecuali kalau ada vaksin halal, jangan pakai vaksin yang abal-abal. Ya, darurat itu juga jangan terlalu gampang didaruratkan. Darurat itu ukurannya syariah loh, bukan ukurannya akal pikiran sekuler kita. Hanya karena murah, maka itu udahlah nggak usah pakai yang haram. Apa yang nggak usah pakai yang halal? Enggak. Mahal sedikit itu lebih baik, asal itu terjangkau oleh kita kan. Lain halnya kalau memang nggak terjangkau, kembali berlaku ad-darurat itu bihil mahdurat. Ya, darurat itu boleh membolehkan sesuatu yang tadinya tidak boleh. Al-hajatu tanzilu manzilat ad-darurat. Keadaan kebutuhan yang sangat penting itu menempati posisi darurat. Berarti darurat juga ya kan. Kullu ma la yatimul wajibu illa bihi fa wajibun. Segala sesuatu yang menyebabkan bisanya terwujud sebuah kewajiban, maka itu menjadi wajib pula atasnya. Ya kan? Kita harus menghidupkan nyawa. Tidak bisa menghidupkan nyawa tanpa menggunakan vaksin ini, maka wajib hukumnya menggunakan vaksin itu. Bagaimana kalau haram? Ada babinya. Ya, cari dulu kalau ada yang halal, pakai yang halal. Kalau nggak ada, go ahead, jalan aja terus. Berlaku itu sampai kita menemukan vaksin yang halal. Menengintis dulu kan Bapak Ibu sekalian. Itu yang bersumber dari yang ada unsur media babinya, itu dipakai itu karena darurat. Seluruh dunia juga pakai, dunia Islam juga pakai. Tapi begitu kita temukan vaksin yang halal, ya jangan pakai yang haram. Sudah berhenti darurat kalau sudah ada yang halal. Jadi inilah logika agama, bagaimana menyikapi persoalan-persoalan dalam masyarakat. Saya kira cukup Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Nasaruddin atas paparannya terkait ini ya Prof ya, fleksibilitas dari hukum agama dalam keadaan bencana. Jadi ini sangat memberikan pencerahan kepada kita dan juga tentu saja dukungan ulama ini sangat diperlukan untuk program-program kesehatan yang sangat-sangat krusial di masa-masa yang kritis seperti ini. Baik, terima kasih Prof. atas waktunya. Saya berpindah kepada pembicara selanjutnya, yaitu Profesor Dr. Hartono Gunardi, spesialis anak konsultan. Beliau merupakan ketua dari
satuan tugas imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia periode saat ini. Prof. Hartono saat ini akan menyampaikan sedikit paparan mengenai program dari iPoints. Nanti rekan-rekan media bisa mendengarkan apa itu program iPoints dan juga mengenai imunisasi kejar. Silakan Prof. Hartono, waktu dan tempatnya saya persilakan. Mungkin ada Prof. Hartono? Apa terlempar? Baik, mungkin Prof. Hartono terlempar di sini. Mungkin kalau ada rekan-rekan media yang ingin memberikan pertanyaan kepada narasumber hari ini dan juga selain narasumber yang memberikan paparan hari ini, kami juga bersama para profesor, dokter yang merupakan ahli di bidang imunisasi, terutama di sini kita melihat para guru besar ikut mensupport program IDAI. Dan saat ini juga kita bersama para ketua IDAI cabang maupun ketua koordinasi ketua unit kerja koordinasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia yang merupakan ini adalah think tank dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Baik, saya persilakan kepada rekan media yang ingin menyampaikan pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, mohon disebutkan nama dan asal dari media mana, silakan. Ya, terima kasih Dok. Saya Reski, kontributor dari popmama.com. Yang mau saya tanyakan, apa yang mesti dilakukan oleh ibu atau orang tua untuk anaknya yang belum pernah diimunisasi. Misalkan anak yang lahir di tahun 2020, 2021 yang mungkin sekarang umurnya 9 bulan ke atas, yang dari awal itu entah karena takut atau memang karena aksesnya sulit untuk imunisasi atau ada kendala lain, misalnya pada saat imunisasi dulu sakit, takut anaknya nanti di screening dan sebagainya. Apa yang mesti dilakukan kalau anak belum sama sekali diimunisasi tapi umurnya sudah 9 bulan ke atas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaannya, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Mungkin saya buka satu lagi pertanyaan. Mungkin kalau belum ada, saya mungkin izin untuk nah, saat ini Prof. Hartono sudah ada. Prof. Hartono mungkin bisa sambil menjawab dulu pertanyaan atau ingin memberikan paparan sebentar kali ya, Prof. ya. Oh ya, ada rekan media satu lagi, Bapak Andi Firdaus dari Antara, silakan sambil menunggu. Bapak Andi. Bapak Andi ini raise hand, apakah ingin menyampaikan pertanyaan langsung? Oh, masih di mute, mohon maaf. Silakan. Mungkin host boleh tolong unmute Pak Andi Firdaus. Baik, mungkin ada sedikit kendala teknis. Sebelum kita menjawab pertanyaan, mungkin saya izin Prof. Hartono silakan untuk menyampaikan paparannya dulu, Prof. Terima kasih Dr. Nina. Selamat siang. Guru-guru saya ada di sini. Prof. Sri, Prof. Sisi, Prof. Kusnandi. Juga ada Direktur IPA, Prof. Aman, Dr. Fitrin, dan juga rekan-rekan media. Mohon maaf, tadi internet saya terputus. Mohon izin saya share screen. Apakah suara saya terdengar, Dr. Nina? Jelas, Prof. Terdengar. Baik, terima kasih. Apakah slide-nya terlihat? Mohon di slideshow, Prof. Ya.
Apakah sudah terlihat slide-nya? Ya, jelas Prof, silakan. Baik, saya izin matikan video supaya internetnya tidak terlalu berat. Ya, ini adalah literatur yang tadi sudah diterangkan oleh Dr. Kivin dan hubungannya dengan imunisasi kejar dan high point. Ya. Dan ini adalah kita tahu bahwa akibat pandemi cakupan imunisasi di dunia turun, di mana-mana turun. Dunia cakupan imunisasi turun 3% dan tahun 2020 anak yang tidak mendapat imunisasi lengkap meningkat 3,4 juta di seluruh dunia. Demikian juga di Indonesia, angka cakupan imunisasi dasar lengkap turun 11,1% pada tahun 2020. Dan itu merupakan cakupan imunisasi terendah sejak tahun 2011. Dan demikian juga yang paling jelas adalah cakupan imunisasi pentavalen yang keempat ya, menurun menjadi 67%. Demikian juga cakupan imunisasi bulan imunisasi anak sekolah tahun 2020. Dan akibatnya apa? Kalau cakupan imunisasi turun, bisa terjadi kejadian luar biasa atau KLB. Kita lihat di Vietnam, ada KLB difteri. Kemudian di negara-negara maju di Eropa nih, ada KLB campak. Antara lain kita lihat di Romania, di Bulgaria, dan juga di Prancis. Di negara Eropa Barat, negara yang maju. Tahun 2021 juga terjadi campak, KLB campak, yaitu di negara-negara Afrika ya, Nigeria, Pakistan, India. Di Indonesia tadi sudah disampaikan oleh Dr. Andi. Nah, Little ini adalah program untuk mengajak orang tua dan masyarakat untuk memeriksa dan melengkapi imunisasi anaknya, agar anak terlindungi dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Kemudian, Little juga mengajak para tenaga kesehatan, khususnya dokter, dokter anak, bidan, perawat, untuk mendata dan mengenali anak-anak yang imunisasinya terlambat atau tidak lengkap pada setiap kunjungan. Dan bila tidak ada kontraindikasi, melengkapinya dengan imunisasi kejar. Dan juga mengajak para pemuka masyarakat, tokoh, tadi Prof. Nasaruddin telah menyampaikan bahwa dukungan para pemuka masyarakat dan tokoh agama ini penting untuk mendukung imunisasi kejar ini, agar anak-anak Indonesia terlindungi dari penyakit, catatan maupun kematian akibat penyakit yang dapat dicegah. Bagaimana caranya? Ini mungkin untuk prinsipnya saja. Untuk para teman sejawat dokter anak mungkin sudah tidak asing lagi, tapi mungkin untuk media ini perlu dan orang tua perlu disampaikan. Yaitu imunisasi yang tertinggal perlu segera dilengkapi tanpa pengulangan dari awal. Jadi misalnya seorang bayi A usia 8 bulan, imunisasinya lengkap sampai dengan usia 3 bulan. Usia 4 bulan tidak datang karena pandemi. Maka imunisasi yang perlu diberikan saat ini adalah imunisasi yang sedianya diberikan pada usia 4 bulan, yaitu vaksin pentavalen yang ketiga, vaksin polio oral yang keempat, dan vaksin polio yang suntikan. Jadi tidak perlu diulang dari awal lagi. Kemudian prinsip yang kedua adalah dapat diberikan imunisasi ganda atau multiple. Jadi misalnya, bayi usia 2 bulan, dia hanya baru mendapat vaksin hepatitis B0 saat lahir dan belum mendapat vaksin BCG yang dijadwalkan usia 1 bulan. Pada saat ini usianya 2 bulan dan ini dapat diberikan vaksin pentavalen 1, vaksin polio oral yang 1, dan BCG. Jadi 2 vaksin suntikan dan 1 vaksin tetes. Itu yang disebut vaksin ganda atau multiple. Ya, jadi dalam satu kunjungan bisa diberikan beberapa vaksin. Yang ketiga, dalam melakukan imunisasi kejar perlu diperhatikan usia minimal dan usia maksimal serta interval antara 2 vaksin. Jadi misalnya untuk vaksin pentavalen, usia minimalnya ini 6 minggu. Jadi kalau yang mau memberikan kurang dari 6 minggu tidak boleh diberikan. Ya.
Dan ada usia maksimalnya, yaitu untuk vaksin DTP, usia maksimalnya adalah 6 tahun 11 bulan. Ya. Jadi kurang 7 tahun. Untuk anak 7 tahun atau lebih, gunakan vaksin T besar, D kecil. Ya. Vaksin vaksin DTP untuk anak lebih dari 7 tahun adalah vaksin TB. Kemudian untuk imunisasi kejar ini ada interval minimal antara vaksin, ya, antara vaksin pentavalen misalnya atau vaksin polio, yaitu 4 minggu. Jadi untuk mengejar kita tidak boleh memberikan vaksin pentavalen kedua dan ketiga, bedanya selang 2 minggu nggak bisa, harus 4 minggu. Ya. Yang keempat, pemberian vaksin 2 vaksin hidup dapat diberikan bersamaan, dan bila dipisah itu intervalnya harus minimal 4 minggu. Jadi vaksin hidup itu apa? Antara vaksin BCG, OPV, dan vaksin campak rubella dapat diberikan bersamaan. Ya. Nah, kalau dipisah dia harus 4 minggu. Dan vaksin-vaksin hidup ini bisa diberikan bersamaan dengan vaksin inaktif. Vaksin inaktif dapat diberikan bersamaan vaksin inaktif lainnya. Jadi bisa digabungkan untuk multiple injection tadi. Dan tentunya vaksin ini, imunisasi ini diberikan bila tidak ada indikasi kontra imunisasi. Misalnya saja anaknya sedang demam, batuk, apalagi sesak napas, diare, tidak boleh diberikan imunisasi. Anaknya sehat dahulu, baru dilakukan imunisasi. Bagaimana dengan anak dengan imunisasinya tidak diketahui atau meragukan? Misalnya dokumentasinya hilang atau sulit ditemukan. Dengan demikian, imunisasi anak tersebut tidak pasti. Dan anak dianggap rentan atau mudah terinfeksi, sehingga anak tersebut perlu dilengkapi imunisasi. Karena kalau tidak diimunisasi, anak tersebut akan mudah terinfeksi, sehingga dapat mengakibatkan sakit, cacat, atau bahkan kematian. Nah, bagaimana kalau ya ternyata memang sudah diimunisasi? Kalau sudah diimunisasi dan mendapat imunisasi tambahan, tidak masalah. Tidak ada bukti bahwa pemberian vaksin yang berlebihan itu berbahaya. Jadi, bila tidak jelas imunisasinya, lebih baik diimunisasi. Bagaimana anak yang belum pernah diimunisasi? Anak tersebut belum punya kekebalan, sehingga rentan terjadinya infeksi. Oleh karena itu, perlu diberikan imunisasi sesuai dengan jadwal yang dianjurkan. Nah, untuk itu kita perlu perhatikan usia minimal, usia maksimal, dan interval minimal antara 2 vaksin. Ya. Dan ini adalah jadwal imunisasi yang dianjurkan oleh Program Nasional Kementerian Kesehatan. Dan kalau kurang jelas untuk para teman sejawat, ini bisa dilihat imunisasi kita di buku pedoman imunisasi yang dikeluarkan oleh Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia. Ya. Dan kemudian IDAI mengeluarkan rekomendasi imunisasi pada saat pandemi. Ya. Apa rekomendasi imunisasinya? Yaitu seperti imunisasi anak rutin yang dianjurkan oleh Kemenkes, ya, persis, dan diutamakan sampai dengan usia 18 bulan. Dan bila imunisasi itu telah lengkap, orang tua masih mau memberikan imunisasi yang lain lagi, silahkan dilengkapi, antara lain dengan imunisasi pneumokokus yang disingkat dengan PCV dan imunisasi influenza. Karena kedua kuman ini, yang satu kuman yang satu virus ini bisa menyerang saluran pernapasan, dan itu merupakan penyebab pendamping infeksi virus COVID. Ya, jadi koinfeksi COVID dengan kuman pneumokokus dan influenza itu terjadi. Ya, karena itu dianjurkan untuk melakukan imunisasi. Tetapi yang utama adalah yang rutin tadi, yang dianjurkan oleh Kemenkes. Ya. Nah,
program imunisasi yang lain seperti Japanese encephalitis di Pulau Bali itu silakan diteruskan sesuai dengan rekomendasi Dinas Kesehatan Provinsi masing-masing. Nah, imunisasi ini perlu dicatat dan dilaporkan untuk vaksin-vaksin yang non-rutin seperti pneumokokus dan influenza perlu pencatatan khusus. IDAI telah membuat sistem pencatatan yaitu iPoint singkatannya. Kepanjangannya adalah IDAI Pediatric Online Immunization Reporting System. Dan ini adalah untuk mengakomodasi imunisasi yang tidak rutin, ya, imunisasi pilihan seperti rotavirus dan pneumokokus. Ya, sementara ini di Indonesia belum ada cakupannya. Sedangkan untuk imunisasi rutin seperti BCG, campak, MR, hepatitis B ini sudah ada dilaporkan. Jadi untuk imunisasi yang non-rutin seperti rotavirus, pneumokokus dan lainnya itu bisa dilaporkan lewat iPhone study. Ya, karena tidak ada laporan maka di WHO tidak tercantum cakupan imunisasi rotavirus maupun pneumokokus tadi. Bagaimana melaporkan melalui iPhone? Yaitu kita perlu login di website imunisasi.idai.or.id dengan memasukkan nomor NPA. Ini sebenarnya teknis ya, tapi sekedar informasi buat para ketua cabang yang kebetulan hadir pada siang hari ini. Bisa silakan untuk melakukan login dengan 5 nomor pokok anggota dan mengisikan password. Kalau lupa password, tinggal diklik reset password. Nanti passwordnya akan dikirimkan melalui email. Selanjutnya kita melakukan pencatatan lokasi klinik kita. Kemudian kita mencatatkan nama kita dan alamat. Kemudian kliniknya dicantumkan di mana. Kemudian kita masukkan pasien yang mau dilaporkan. Ya, jadi ada nama depan, nama tengah, nama belakang, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat. Ya. Setelah itu kita tambahkan data mengenai orang tua. Ya. Orang tua mungkin agak rumit di sini, tetapi nomor KTP dan lain-lain tidak perlu diisikan. Jadi yang perlu diisikan adalah nama orang tua, kemudian ayah atau ibu yang mau dicantumkan, kemudian nomor HP. Dan untuk alamat, tinggal diklik kolom ini, maka alamat yang dimasukkan di dalam keterangan anak, maka segera akan terkopi dalam alamat orang tua. Ya. Setelah itu kita masukkan merek vaksin yang diberikan pada kesempatan ini, dan juga nomor lot, tanggal expired, rutenya di mana diberikan, dan lokasinya kalau diinjeksi di deltoid atau anterolateral femoris, mohon dituliskan. Karena bila ada KIPI, maka kita bisa men-trace ya, apakah itu merupakan lokasi penyuntikan vaksin sebelumnya atau bukan. Kemudian ini secara detail kita bisa melihat rangkuman di sana nama pasiennya Bunga Melati. Kita bisa mencatat vaksin apa saja yang sudah didapat oleh anak tersebut, anak Bunga Melati. Ya, dan ini adalah rangkuman imunisasi, semua imunisasi yang dirangkum pada bulan Januari sampai Juli 2017. Antara kita bisa lihat pneumokokus sudah tercatat 9.926 kasus, rotavirus juga sudah tercatat 474 kasus. Ya. Dan ini adalah imunisasi rutin yang dilaporkan vaksin rutin yang dilaporkan sesuai dengan pencatatan di puskesmas. Ya. Yang paling banyak hepatitis B. Kemudian pada tahun 2018 ini tercatat laporannya sebanyak 26.752 kasusnya. Pneumokokus juga tercatat, rotavirus juga ada ya. Jadi bisa dilaporkan
dengan iPoints. Nah, pada saat pandemi, iPoints juga masih dilaporkan oleh para teman sejawat sekalian. Terima kasih buat teman sejawat yang rajin melaporkan melalui iPoints tadi. Yaitu sebanyak 12.384 laporan. Dan kita lihat saat pandemi pneumococcus masih salah satu vaksin yang paling sering diberikan, yaitu 1.724. Kemudian juga rotavirus 833 dosis. Nah, sebagai rangkuman, imunisasi kejar diperlukan untuk melindungi anak dan mencegah terjadinya kejadian luar biasa penyakit PD3. Orang tua dihimbau untuk memeriksa kelengkapan imunisasi. Periksanya di mana? Di buku kajian. Dan segera melengkapi bila ada yang tertinggal. Para tenaga kesehatan dihimbau untuk mendata anak-anak yang imunisasinya tertinggal atau tidak lengkap. Dan orang tuanya dapat diberikan reminder untuk segera melengkapinya. Selain itu, bila ada kunjungan anak yang bukan untuk keperluan imunisasi, mohon direview juga kelengkapan imunisasinya. Dan bila tidak ada kontraindikasi pada saat itu, imunisasi yang tertinggal dapat diberikan. Imunisasi saat pandemi diutamakan imunisasi dasar dan ulangan. Dan bila diinginkan, imunisasi rutin dapat dilengkapi dengan imunisasi pneumococcus dan influenza. Terakhir, imunisasi perlu dicatat. Kalau tidak dicatat, dianggap belum dilakukan. Dan imunisasi juga perlu dilaporkan. Untuk imunisasi tambahan yang non-rutin, seperti pneumococcus, influenza, dan lainnya, dapat dicatat melalui iPoints. Mungkin itu saja, dan ini adalah foto para champion imunisasi pada saat pelatihan iPoints. Terima kasih, Dr. Nina. Saya kembalikan ke Dr. Nina. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Hartono atas penjelasannya, terutama mengenai kejar imunisasi. Tadi sudah ada contoh-contohnya dan juga bagaimana pentingnya melakukan pencatatan ya supaya kita bisa melihat seberapa tinggi cakupan imunisasi kita. Baik, saya akan mengundang semua pembicara untuk menjawab pertanyaan. Saya lihat di sini pertanyaan sudah banyak sekali. Yang pertama, saya ingin membacakan pertanyaan dari Bu Reski tadi yang pertama kali mengajukan pertanyaan dari popmama.com. Ini mungkin saya ajukan kepada Prof. Hartono, apa yang harus dilakukan oleh orang tua bagi bayi yang belum pernah divaksin sejak keluar rumah sakit ya. Jadi belum vaksin BCG dan seterusnya, tapi umurnya sudah 9 bulan ke atas. Kalau divaksin, apakah disuntik berkali-kali? Silakan, Prof. Hartono. Prof. Hartono sepertinya hilang kembali. Mungkin bisa dibantu menjawab oleh Dr. Anggraini atau Dr. Piprim, silakan. Ya, mungkin saya dulu nanti tambah Dr. Anggi ya. Baik. Jadi tadi sebenarnya sudah dipresentasikan oleh Prof. Hartono ya, kalau anak belum sama sekali imunisasi karena berbagai kendala, mungkin karena pandemi atau karena memang tadinya menolak vaksinasi ya, itu bisa diberikan sesuai dengan jadwal kejar imunisasi. Tadi Prof. Hartono sudah singgung selintas, tapi yang penting adalah insya Allah setiap dokter anak paham masalah ini ya. Jadi silakan hubungi dokter anak terdekat, nanti akan dibuatkan panduan jadwal kejar, imunisasi kejarnya ya. Jadi nggak usah khawatir, tetap bisa dilakukan. Dan ini saya kira kami butuh bantuan informasi ini ke rekan-rekan media ya, agar tenaga kesehatan lain yang bukan dokter anak, nah ini juga bisa mendukung program imunisasi kejar ini ya, karena di puskesmas biasanya malah ditolak nih yang telat-telat nih karena tidak sesuai dengan program. Mungkin dari saya itu bisa ditambahkan Dr. Anggi atau Prof. Hartono sudah masuk belum? Hartono sudah masuk kembali belum, Prof? Baik. Terima kasih Dr. Nina, Dr. Piprim. Sebagaimana Dr. Piprim sudah menjelaskan, tampaknya sekarang harus semua pihak ya Dr. Piprim ya. Yeah, kita adalah dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, para spesialis anak siap
untuk melakukan kejar imunisasi pada anak-anak yang kemarin karena berbagai hal belum melengkapi imunisasinya, dan mohon agar disosialisasikan ya Dokter Piprim, agar tidak ada anak yang menjadi sakit potensial membuat wabah, karena kita tahu vaksin atau imunisasi yang diberikan adalah imunisasi untuk penyakit-penyakit yang potensial menularkan ke anak lain, bahkan dewasa. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Anggi. Prof. Hartono, ada tambahan, Prof? Silakan. Maaf, tadi saya terlempar, jadi saya tidak mendengar. Mohon maaf. Pertanyaannya adalah jika misalnya dari bayi, Prof, dari awal lahir belum dapat imunisasi sama sekali gitu, saat ini anaknya sudah 9 bulan, bagaimana imunisasinya dan apakah perlu disuntik berkali-kali? Tadi sudah disampaikan oleh Dokter Piprim dan Dokter Anggi mengenai jawaban ini, lalu apakah ada tambahan, Prof, dari Prof. Hartono? Saya pikir Dokter Piprim dan Dokter Anggi sangat menguasai masalah. Meskipun saya tidak mendengar jawaban beliau-beliau, saya yakin bahwa anjurannya benar. Sementara belum ada tanggapan. Jadi prinsipnya adalah yang belum diberikan segera dilengkapi. Baik. Jadi apakah perlu disuntik berkali-kali, Prof? Ya, dengan multiple injeksi tadi. Tapi jangan khawatir. Efek samping jauh lebih sedikit daripada manfaat yang diterima. Oke, baik. Jadi tetap harus dilengkapi dan yakinlah bahwa walaupun disuntik berkali-kali, efek samping lebih baik, lebih sedikit dibandingkan manfaatnya. Baik, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Bapak Andi Firdaus dari Antara. Ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana dampak keterlambatan imunisasi terhadap KLB di masa mendatang? Dan yang selanjutnya adalah pemerintah telah memasukkan 3 vaksin baru dalam program imunisasi anak, yakni pneumococcal conjugate, human papillomavirus atau HPV, dan rotavirus. Apa saja khasiat dari jenis vaksin tersebut dan bagaimana kesiapan nakes Indonesia untuk mengimunisasi vaksin baru itu mengingat SDM yang ada masih terbatas karena faktor pandemi. Mungkin silakan yang ingin menjawab ini, bagaimana dampak keterlambatan imunisasi terhadap KLB yang di masa mendatang. Mungkin Dokter Anggi bisa menjawab. Terima kasih Dokter Lina. Terima kasih Pak Andi atas pertanyaannya. Kita sudah mengetahui bagaimana bila mana seorang anak tidak kita berikan perlindungan terhadap penyakit yang spesifik yang ada di imunisasi tersebut, maka dia potensial untuk berisiko terinfeksi. Karena kita tahu namanya mikroba, yang namanya kuman-kuman itu ada di sekitar kita, semuanya tinggal menanti masuk begitu saja. Maka kita harus lindungi dia. Mungkin sekarang tidak terasa karena bekas atau X cakupan dulu itu baik. Tetapi begitu turun, seperti yang dikatakan Dokter Piprim, Prof. Hartono tadi, sudah mengintai semuanya. Artinya, tentu dampak keterlambatan imunisasi akan membuat suatu kejadian luar biasa yang biasanya kita tidak ketemu penyakitnya menjadi ada, atau misalnya ada tetapi kemudian berlipat kejadiannya. Dan suatu penyakit selain dia saat itu sakit, dia bisa menyebabkan berbagai komplikasi. Komplikasi tersebut bisa sampai bulan bahkan tahun mendatang. Contoh campak, 5 tahun, bahkan lebih dari 10 tahun kemudian. Bisa terjadi anaknya mengalami kerusakan otak, sehingga cacat, tidak bisa melakukan kegiatan apapun, dan kemudian meninggal. Ini satu contoh saja dari campak. Terima kasih Dokter Lina, mungkin pertanyaan selanjutnya saya serahkan. Baik. Terima kasih Dokter Anggi atas jawabannya, Dok. Saya lanjut ke Prof. Hartono, Prof, yang terkait
3 vaksin yang akan dijadikan vaksin program, Prof? PCV, HPV, dan rotavirus. Silakan, Prof. Terima kasih, Dokter. Terima kasih Pak Adi atas perhatiannya terhadap vaksin baru. Ya, vaksin PCV berguna untuk mengurangi atau mencegah pneumonia atau radang paru-paru. Radang paru-paru seperti kita ketahui anak yang di bawah 5 tahun. Prof. Hartono, suaranya agak terputus ya, Prof. Saya matikan video ya. Internet di bagian anaknya jelek. Silakan, Prof. Ya. Jadi vaksin pneumokokus penting untuk mencegah pneumonia. Radang paru-paru ini merupakan penyakit yang penting dan merupakan penyebab kematian terbanyak pada anak. Dan vaksin rotavirus untuk mencegah penyakit diare yang merupakan penyebab kesakitan nomor 2. Apakah suara saya jelas, Dokter Nina? Agak terputus, Prof. Halo? Agak terputus, tapi sudah cukup jelas, Prof, dibandingkan tadi. Iya, tadi saya pakai headset, saya lepas headsetnya. Ya, ini sudah lebih jelas, Prof. Ini lebih jelas ya. Ya, jadi kembali lagi vaksin rotavirus untuk mencegah diare yang merupakan penyebab kedua tersering sakitan maupun penyebab kematian pada anak di bawah usia 5 tahun. Dan vaksin HPV merupakan vaksin yang mencegah kanker leher rahim. Kanker leher rahim merupakan keganasan dengan urutan nomor 2 di Indonesia. Sedangkan di dunia menempati nomor 8 penyakit keganasan di dunia. Jadi ini merupakan vaksin-vaksin penting untuk melindungi anak-anak kita di kemudian hari. Kemudian selanjutnya, udah pertanyaan itu ya Dokter Nina ya? Iya Prof, terkait ya. itu Prof. Apakah nakesnya siap Prof untuk memberikan penyuntikan Prof? Ya benar. Memang nakes yang sekarang ini terfokus dengan penyuntikan vaksin COVID. Tapi dengan adanya vaksin yang baru, saya pikir Kementerian Kesehatan telah memikirkan strategi penambahan SDM dalam melengkapi, dalam menambah personalia untuk melakukan imunisasi 3 vaksin baru tadi. Kita percaya Kemenkes mampu akan melaksanakan penambahan SDM tersebut. Terima kasih Dokter Nina. Baik, terima kasih Prof. Hartono atas jawabannya jelas sekali ya Prof. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Tiara dari CNN Indonesia. Ini pertanyaan ditujukan ke IDAI atau dan juga Prof. Aman ya. Mungkin Prof. Aman apakah masih ada di sini? Mungkin nih Dr. Piprim bisa menjawab, Dok. Tadi dikatakan imunisasi dulu baru vaksin COVID. Boleh dijelaskan secara detail kenapa hal ini mesti dilakukan? Prof. Aman, apakah ada di sini? Tidak ada ya. Sepertinya tadi terlempar. Mungkin Dr. Piprim, Dok, bisa membantu menjawab. Yang mana ini ya? Oh ini, imunisasi dulu baru vaksin COVID ya? Iya, betul Dok. Iya, maksudnya jangan sampai kita lupakan bahwa karena kita memburu vaksinasi COVID, kemudian vaksin rutinnya terabaikan gitu ya. Karena ketika vaksinasi itu sudah menjadi program pemerintah, ya, maka biasanya yang dicegah itu adalah yang termasuk PD3 itu yang bisa membuat kecacatan atau meninggal. Tadi Dr. Anggi sudah jelaskan dengan sangat baik ya. Dan ini apa ya, cacatnya bisa nyata gitu ya, bisa tinggi angka kejadiannya ya. Kalau COVID ini kan memang sangat menular ya, cuman memang pada anak kan case fatality rate-nya termasuk rendah ya. Tapi kalau dibandingkan dengan misalnya seperti difteri, seperti campak, polio ya, ini justru sebetulnya jauh lebih berbahaya ya, walaupun
mungkin penularannya tidak seheboh COVID karena bisa bikin pandemi ya. Tapi kalau kita hanya sibuk konsentrasi pada vaksinasi COVID, abai dengan vaksinasi rutin, nah ini malah nanti bisa menimbulkan KLB-KLB lain yang sebetulnya harusnya sudah bisa dikendalikan. Ya. Mungkin itu sepertinya maksudnya dari statement Prof. Aman ya, lengkapi dulu vaksinasi rutin, ya, kemudian juga vaksinasi COVID. Ya. Jadi istilahnya semuanya, jangan hanya COVID saja. Ya itu, terima kasih Dr. Baik, terima kasih Dok. Jadi tetap ya, jadi COVID dan vaksinasi rutin tetap harus diberikannya gitu Dok ya. Jadi jangan cuma pikir COVID aja ya Dok ya, ternyata ada penyakit lain juga yang tetap harus dilengkapi. Baik, terima kasih Dr. Pipim. Saya lanjut ke penanya selanjutnya dari Bu Lilis dari suara.com. Yang pertama, apa penyebab cakupan imunisasi anak turun mengingat beberapa bulan terakhir tren COVID-19 di Indonesia telah melandai? Daerah mana saja yang tercatat cakupannya imunisasi paling rendah dan bagaimana menjaga kesehatan anak yang terlanjur terlambat imunisasi? Mungkin ini saya lempar dulu ke yang pertama, Prof. Hartono atau Dr. Anggi, silakan. Mungkin Prof ya, penyebab cakupan imunisasi anak turun ya Prof. Silakan Prof. Hartono, Prof. Ya, terima kasih Dr. Nina. Terima kasih untuk pertanyaannya. Sebenarnya Dr. Anggi bisa jawab, tapi baik saya dipersilakan duluan ya. Baik saya coba jawab. Cakupan imunisasi anak menurun karena pertama ada beberapa faktor. Pertama zaman COVID memang bagian fasilitas pelayanan imunisasi tutup, ya, karena konsentrasi untuk melayani COVID. Demikian, selain itu orang tua itu juga enggan, khawatir untuk membawa anaknya untuk imunisasi. Jadi ada faktor pelayanan kesehatan dan juga ada faktor orang tua yang takut untuk membawa anaknya imunisasi. Di samping juga ada PPKM ya, pembatasan pergerakan ya. Meskipun kegiatan untuk ke rumah sakit atau untuk melakukan imunisasi sebenarnya tidak dilarang, tidak dibatasi, namun orang tua enggan. Nah, ada penelitian bahwa melengkapi imunisasi itu lebih bermakna, lebih bermanfaat, ya, karena risikonya lebih kecil daripada dia terserang penyakit PD3I dibanding penyakit COVID. Ya, jadi silakan untuk membawa anak imunisasi. Mungkin itu dari saya, ada tambahan mungkin dari Dr. Anggi, silakan. Terima kasih. Terima kasih banyak Prof, kelihatannya sudah sangat lengkap Prof. Baik, terima kasih Prof. Hartono, Dr. Anggi. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, dari Mbak Intan Rizkina dari Bisnis Indonesia. Pertanyaannya adalah karena vaksinasi COVID untuk anak yang disetujui oleh Badan POM masih dari usia 6 tahun ke atas, apakah anak di bawah usia 6 tahun bila divaksinasi secara rutin non-COVID, apakah bisa membantu mencegah mereka terkena COVID? Ini mungkin saya minta siapa yang menjawab. Prof. Hartono, Dr. Piprim, Dr. Anggi, silakan. Soalnya semuanya expert, jadi saya bingung mau kirim ke siapa ini pertanyaannya. Dr. Anggi tadi sudah unmute tuh, silakan. Iya, terima kasih Dr. Lina, Prof. Hartono. Bu Intan, setiap vaksin itu ada antigen spesifik, artinya untuk satu penyakit yang spesifik. Jadi, bila dilakukan vaksinasi non-COVID, tentu tidak mencegah mereka terinfeksi dari virus SARS-CoV-2 untuk COVID-19. Tetap vaksinasi rutin sebagai imunisasi rutin sebagaimana yang sudah dijelaskan harus dilengkapi. Sambil nanti menunggu untuk anak-anak 6 tahun ke atas ada masanya kan ya, yang sekarang ini kan belum.
Jadi saat ini kalau perlu sore ini sudah lengkapi dulu imunisasi rutinnya. Baik, terima kasih Dr. Anggi. Mungkin ada tambahan dari Prof. Hartono, Dr. Piprim? Saya nambahin dikit. Jadi tadi sudah disampaikan Dr. Anggi ya, ada antigen spesifik. Tapi jangan lupa juga di vaksin itu ada adjuvan juga. Ini juga menimbulkan kekebalan yang non spesifiknya ya. Sebagai contoh ini penelitian di anak penyakit jantung bawaan ya. Anak-anak yang jantungnya bocor itu kalau diimunisasi dasarnya lengkap ya, itu 9 kali odds ratio-nya lebih jarang terkena pneumonia dibanding anak-anak yang imunisasinya tidak lengkap. Padahal imunisasinya itu dasar, jadi nggak khusus mencegah pneumonia gitu. Jadi di samping antigen spesifiknya, adjuvan atau zat-zat yang lain yang ada di vaksin itu juga sangat berguna untuk meningkatkan kesehatan imunitas anak secara umum. Ya, itu saya kira tambahan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Piprim atas tambahannya, Dok. Saya lanjut lompat dulu ya ini ke pertanyaan dari Mbak Gracia Parenting Indonesia atau Ayah Bunda. Untuk jika imunisasi terlambat dari jadwal yang ditetapkan, apakah efektivitas vaksin akan tetap sama dan tidak berkurang? Apakah dosisnya sama? Lalu yang nomor 2, apakah ada imunisasi yang terlambat yang tidak dapat diberikan langsung karena memerlukan pemeriksaan atau screening tertentu? Silakan Prof. Hartono, Prof. Ya, jadi ada imunisasi yang memang kalau sudah terlambat kita tidak bisa berikan, tapi bisa diberikan imunisasi yang lain. Jadi misalnya contohnya adalah vaksin DTP ya. Kalau misalnya anaknya sekarang anaknya sudah 8 tahun, dia belum pernah di DTP, kita tidak berikan vaksin DTP, tapi kita berikan vaksin TD. Jadi ada umur maksimal vaksin-vaksin tertentu ya. Demikian juga vaksin rotavirus misalnya. Itu ada pembatasan usia. Mungkin itu ya jawabannya Dr. Nina ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Apa ada vaksin-vaksin tertentu yang kalau mau dilengkapi perlu screening, Prof? Tidak. Tidak ada vaksin-vaksin perlu screening, kecuali BCG. Baik, ya. Kecuali BCG ya, Prof? Kecuali BCG. Baik, terima kasih, Prof. Ini saya punya burning question ini, 2 terakhir dari Bu Nanin dari Antara dan Pak Imam Hamdi ini terkait ini isu yang baru nih, Omikron ya. Terkait, kita lihat ini pertanyaan pertama dari Bu Nanin, WHO menginformasikan bahwa gejala Omikron juga ditemukan pada anak 6 tahun di Afrika Selatan dengan gejala ringan. Bila dilihat gejala Omikron mirip dengan gejala penyakit apa pada anak? Mungkin siapa yang mau menjawab? Apa boleh, Dr. Nina? Silakan, ya. Dr. Anggi. Terima kasih, Dr. Nina. Bu Nanin, memang Omikron ini menjadi concern dari WHO karena dikatakan dengan ada mutasi di genomnya aja sampai 50, di spike-nya itu sampai 32, padahal kan harusnya tiap bulan cuma 2 ya maunya mutasi, ini berlipat sehingga penularannya bukan main, dikatakan demikian, lebih tinggi dibandingkan Delta. Nah, dikatakan bahwa gejalanya memang ringan. Ada suatu fatigue atau kelelahan seperti itu, dan juga flu-like illness juga bisa ada. Kalau dikatakan mirip dengan gejala penyakit apa pada anak, mirip seperti infeksi virus lainnya. Jadi tidak mudah membedakan apakah ini akibat COVID-19 atau akibat penyakit lainnya. Oleh karena itu tidak bisa tidak. Tes itu sangat penting untuk menegakkan bahwa ya ini adalah COVID atau bukan. Jadi tidak bisa tidak seperti itu. 2 hal yaitu apakah tes antigen atau tes PCR. Namun untuk mengetahui apakah ini Omikron atau tidak, tentu itu membutuhkan tes yang lebih advance lagi dengan mengirimkan sampel virus tersebut ke laboratorium pusat.
Terima Baik. kasih Dokter Nina. Terima kasih Dokter Anggi. Ini saya sengaja menyimpan pertanyaan untuk Pak Ketua nih, Pak Ketua. Jadi pertanyaan dari Pak Imam Hamdi ini mengenai pemerintah akan mengizinkan sekolah membuka penuh kapasitasnya pada Januari 2022 ya. Kalau yang bisa dibuka penuh hanya boleh yang berada di wilayah PPKM 1, level 1 sampai 2. Nah, bagaimana IDAI melihat rencana ini? Apakah sekolah di wilayah level 1-2 bisa dibuka 100% di tengah ancaman gelombang ketiga dan adanya varian baru? Lalu, apakah pembukaan sekolah secara penuh bisa dilakukan di tingkat SD yang sampai saat ini mereka belum mendapatkan vaksinasi? Dan protokol apa yang harus disiapkan untuk membuka sekolah secara penuh? Mungkin ini suruh follow IG IDAI juga ya, kita baru mengeluarkan ya, Pak Ketua ya. Silakan. Ya, ya jadi kami dari IDAI sudah membuat update rekomendasi terbaru terkait pembelajaran tatap muka ya. Saya kira tidak banyak perubahan berarti ya. Tetap saja kami rekomendasikan vaksinasi itu menjadi salah satu syarat untuk PTM ya. Namun pelaksanaan di lapangan kan bukan ranah kami gitu ya. Untuk mau tetap dibuka atau tidak itu sebetulnya bukan ranah IDAI, hanya IDAI mengeluarkan rekomendasi bahwa di antara salah satu syarat yang kami rekomendasikan agar bisa dilakukan PTM itu adalah anak-anak sudah diimunisasi COVID ya. Nah, tentu bukan hanya itu ya, tetap protokol kesehatannya dilakukan, ada dashboard yang jelas ya. Kemudian semuanya juga mesti terbuka, nggak boleh diumpet-umpetin. Kalau ada yang sakit, yang positif, itu kemudian dilakukan testing, tracing, dan treatment yang benar ya. Jadi saya kira IDAI sudah mengeluarkan kembali update rekomendasinya, nanti bisa dibaca, silakan. Hanya saja pelaksanaannya seperti apa itu bukan ranah IDAI. Ya. Saya kira itu Dokter Ina ya. Mungkin ada tambahan dari Dokter Anggi atau Prof. Hartono? Mungkin ada tambahan dari Dokter Anggi, Prof. Hartono, silakan. Prinsipnya protokol kesehatan ya Dokter Piprim ya. Vaksinasi bukanlah satu-satunya hal yang bisa mencegah infeksi ini atau tertular oleh COVID-19. Jadi prokes itu yang kita pegang secara disiplin. Mudah-mudahan ya Dokter Piprim justru dengan adanya COVID-19 ini membuat anak-anak Indonesia dan orang tuanya menjadi disiplin. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban pertanyaannya Dokter Piprim, Dokter Anggi. Mungkin sudah sangat jelas ya, sudah terjawab. Karena mengingat waktu, saya terpaksa dengan berat hati harus mengakhiri acara seminar media hari ini. Nah, sebelum saya menutup, tentu saja saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua rekan-rekan media yang hingga saat ini sudah bahu-membahu bersama semua masyarakat dan juga Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk menyampaikan informasi kesehatan anak ke seluruh masyarakat di Indonesia. Dan juga dengan acara seminar media Ikatan Dokter Anak Indonesia siang hari ini yang berjudul Dukungan Multisektoral untuk Kejar Imunisasi, di mana dihadiri oleh para tetua ya dari Ikatan Dokter Anak Indonesia yang malang melintang ini di imunisasi maupun pencegahan infeksi. Ada Prof. Sri Rezeki dari Itagi, Prof. Kusnandi, Prof. Cisi, dan semua dari ini sangat kami lengkap di sini. Ada ketua IDAI cabang di seluruh Indonesia yang berkomitmen semuanya untuk membantu pemerintah maupun masyarakat dalam meningkatkan cakupan imunisasi serta mencegah penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Kita di sini mengajak semua ketua IDAI cabang dan juga semua ketua unit kerja koordinasi Ikatan Dokter Anak Indonesia semuanya bahu-membahu dengan semua pihak untuk mendukung pemerintah guna melengkapi cakupan imunisasi di Indonesia. Dan juga dukungan para ulama juga menjadi penting.
Baik, singkat kata, saya izin Dr. Piprim sebagai Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk menutup acara ini. Saya akhiri ya dok ya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga kesehatan anak Indonesia dengan melengkapi imunisasi dan juga protokol kesehatan. Mungkin ada tambahan dari Dr. Piprim sebelum saya tutup? Ya, saya kira cukup tadi, Dr. Rina. Kita semua mohon dukungan dari berbagai pihak, ya, dari media, dari seluruh ketua IDAI cabang, seluruh ketua UKK, seluruh anggota dokter anak Ikatan Dokter Anak Indonesia, ya, untuk kita sama-sama mensukseskan imunisasi kejar, ya, di samping imunisasi COVID tentu saja, agar anak-anak Indonesia tetap sehat dan bisa tumbuh kembang optimal, tidak perlu terganggu dengan penyakit-penyakit yang bisa berbahaya bagi tumbuh kembangnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan media yang sudah berpartisipasi pada acara seminar media hari ini, dan juga kepada seluruh narasumber, Dr. Piprim, Prof. Aman, Prof. Hartono, Dr. Anggi, dan juga semua ketua IDAI cabang di seluruh tanah air, dan juga para tetua dan juga ketua unit koordinasi kerja dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Dan saya akhiri semua acara hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.